Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak alkali tanah itu apa? Kalau ada yang belum tahu, kebetulan kelompok kami akan membawakan materi tentang alkali tanah. Disimak videonya ya teman-teman. Alkali tanah. Logam alkali tanah adalah logam yang terletak di golongan 2A. Umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yang sukar larut di dalam tanah, berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Juga logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena itu, logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Atau sebut saja Bella, Mega, Caca, Sarapan bareng Rara. Nah, adapun kelimpahan dan mineral asal logam alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium adalah salah satu unsur yang paling langka dalam air laut dan ditemukan dalam jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beril atau Be3Al2Si6O18 dan penachit atau Be2SiO4. Kedua, magnesium. Magnesium merupakan unsur ke-8 yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral dolomit atau MgCO3, CaCO3, magnesit atau MgCO3, epsomit atau MgSO4, 7H2O, dan kieserit atau MgSO4H2O. Ketiga, kalsium. Kalsium merupakan unsur kelima yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral gipsum atau CaSO4, 2H2O, batu kapur atau gamping atau CaCO3, dan anhidrat atau CaSO4. Keempat, strontium. Strontium adalah unsur ke-15 yang melimpah dalam kerak bumi dan ditemukan dalam mineral celestit atau SrSO4 dan strontianit SrCO3. Terakhir, radium. Radium merupakan produk peluruhan uranium yang bersifat radioaktif sehingga keberadaannya cukup langka dan ditemukan di semua biji uranium. Selanjutnya, sifat-sifat logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat reaktif, meskipun berada pada suhu dan tekanan yang standar. Kemudian, yang kedua, relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik, kecuali berilium. Kemudian yang keempat, densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Selanjutnya yang kelima, radium bisa bersifat radioaktif. Dan yang terakhir, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali yang terletak di golongan 1A. Selanjutnya, sifat-sifat keperiodikan logam alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, logam alkali tanah terletak pada golongan 2A. Meskipun demikian, setiap logam penyusunnya terletak pada periode yang berbeda-beda. Misalnya saja berilium terletak pada periode kedua, magnesium periode 3, kalsium periode 4, dan seterusnya. Ternyata, perbedaan periode juga berpengaruh pada sifat-sifat antar logamnya. Sifat keperiodikan logam alkali tanah hanya difokuskan dari berilium sampai barium saja. Artinya, radium tidak termasuk kajian ini. Hal itu karena radium memiliki sifat radioaktif. Berikutnya, adapun sifat-sifat keperiodikan logam alkali adalah sebagai berikut. Semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dengan demikian,
Jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh berium. Semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya menjadi semakin besar. Logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali, karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Energi hidrasi ion M² plus alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+. Pada logam alkali, akibatnya logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya, sehingga stabil sebagai ion +2. Logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat, sehingga lebih keras daripada logam alkali. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Logam alkali tanah memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan kereaktifan. Nah, untuk kereaktifan logam alkali tanah, yang pertama adalah logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jika dibandingkan Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Kedua, Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu, Mg bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air, layaknya unsur alkali. Ketiga, logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A, kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, unsur alkali tanah lainnya seperti Mg, Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Keempat, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksida. Jika bereaksi dengan oksigen berlebih, Ba akan membentuk senyawa peroksida atau BaO2. Kelima, pada saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Dan terakhir, sama seperti logam alkali, alkali tanah juga memiliki warna nyala. Warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Unsur-unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna nyala berturut-turut jingga, merah, ungu, dan kuning kehijauan. Berikutnya adalah senyawa alkali tanah. Adapun senyawa yang dibentuk oleh unsur alkali tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksida alkali tanah, yaitu membentuk hidroksida basa dalam air kecuali BeO yang bersifat amfoter. Yang kedua, BeX2 bisa membentuk polimer karena termasuk senyawa kovalen. Yang ketiga, semua garam halida alkali tanah larut dalam air. Berikutnya adalah kegunaan alkali tanah dalam kehidupan. Yang pertama, unsur berilium atau Be digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua, unsur magnesium hidroksida digunakan sebagai obat mah. Yang ketiga,
Magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium. Yang keempat, kalsium atau Ca digunakan sebagai pengekstrasi logam dari oksidanya. Dan yang terakhir, garam radium digunakan untuk terapi. Nah, itu dia video pembahasan mengenai alkali tanah. Semoga bermanfaat dan maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.